Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kosakata, benda hidup dan tak hidup, sekaligus mengurutkan kata acak menjadi kalimat yang benar. Nah, langsung saja ya kita mulai. Yuk, semangat belajar. Langsung saja kita akan belajar tentang kosakata, benda hidup dan tak hidup. Ayo, apa itu ya? Coba disimak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum itu, silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut. Dilihat di gambar itu ada kegiatan apa saja ya? Dan ada benda apa saja ya di gambar itu yang kalian bisa temukan? Coba diperhatikan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Siapa yang sudah menemukan? Oke, kita menemukan benda hidup. Contohnya adalah orang atau manusia. Atau juga biasanya disebutkan nama, misalkan nama Andi, nama Lina, dan sebagainya. Kalian menemukan berapa orang ya di gambar tersebut? Ya, ada 4. Selanjutnya, apalagi yang termasuk benda hidup? Pohon, benar sekali. Pohon termasuk benda hidup. Lalu, masih adakah yang termasuk benda hidup? Kucing, iya, kucing juga termasuk benda hidup. Selanjutnya, apakah masih ada ya benda hidup lain? Masih ya, tapi bisa kita sebutkan 3 tersebut. Selain itu, adakah benda tidak hidup? Siapa yang bisa menemukan? Benar, contohnya adalah sepeda. Kemudian ada lagi boneka. Boneka juga termasuk benda tak hidup. Masih ada lagi bola. Bola juga termasuk benda tak hidup. Nah, kata-kata yang sudah kalian temukan tadi antara lain adalah orang, pohon, kucing, sepeda, boneka, dan bola. Selanjutnya, jika kita masukkan ke dalam tabel, yaitu kosakata benda hidup dan tabel kosakata benda tak hidup, manakah yang termasuk pada tabel kosakata benda hidup? Ayo, yang pertama, orang. Orang termasuk kosakata benda hidup. Kemudian, pohon. Pohon juga kosakata benda hidup. Kucing. Kucing juga kosakata benda hidup. Selanjutnya, sepeda termasuk kosakata benda tak hidup. Boneka juga termasuk kosakata benda tak hidup. Dan bola termasuk kosakata benda tak hidup. Nah, selanjutnya dari contoh-contoh tadi bisa kita ketahui apa itu benda hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernafas, tumbuh besar, dan berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Maksudnya adalah bisa mempunyai anak. Contohnya tadi, ada kucing. Kucing bisa bergerak, bernafas, tumbuh besar, dan berkembang biak. Lalu, apakah mobil juga benda hidup? Mobil kan bisa bergerak. Tidak ya teman-teman, mobil tidak termasuk benda hidup karena mobil tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh besar,
dan tidak bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya, benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak mempunyai ciri kehidupan, yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak tumbuh besar, dan tidak berkembang biak. Contohnya tadi mobil. Mobil itu bisa bergerak, tapi mobil itu tidak bisa tumbuh besar atau tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oleh karena itu, mobil termasuk benda tak hidup. Berbeda dengan pohon atau tanaman. Tanaman termasuk makhluk hidup, sehingga kosakata pohon, bunga, tanaman termasuk kosakata benda hidup karena memiliki ciri kehidupan. Nah, selanjutnya agar lebih memahami, teman-teman bisa mengerjakan latihan berikut. Ada kosakata mobil, bebek, Nina, sepatu, bunga, dan buku. Jika dimasukkan ke dalam tabel kosakata benda hidup dan tak hidup, manakah ya yang termasuk benda hidup dan tak hidup? Yang pertama mobil. Mobil termasuk kosakata benda tak hidup. Bebek. Bebek termasuk kosakata benda hidup karena bebek termasuk makhluk hidup. Bisa bernafas, bisa tumbuh besar, bisa bergerak, bisa berkembang biak. Selanjutnya Nina. Ya, karena Nina termasuk kosakata nama orang dan orang adalah makhluk hidup, maka kata Nina termasuk kosakata benda hidup. Selanjutnya sepatu. Sepatu termasuk kosakata benda tak hidup. Bunga. Ayo, bunga termasuk kosakata benda hidup atau tak hidup? Benar, karena bunga termasuk tanaman dan tanaman adalah makhluk hidup. Terakhir buku. Iya, buku termasuk kosakata benda tak hidup. Nah, untuk lebih memahami, nanti teman-teman akan ada latihan soal di buku. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan kata acak menjadi kalimat yang tepat. Bagaimana contohnya? Coba diperhatikan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar anak bermain bola. Dari gambar itu, jika kita tuliskan kalimatnya, bagaimana ya kalimatnya? A. Andi bermain bola. Ataukah B. Bola bermain Andi? Mana yang benar? Iya, yang benar adalah A. Andi bermain bola. Karena kata-katanya urut. Ketika menulis kalimat, kita mulai dengan menuliskan nama orangnya dulu. Lalu, nama kegiatannya. Kemudian, nama bendanya. Di situ bisa kalian perhatikan, kalau yang B jelas salah ya, karena B dimulai dengan nama benda. Masa bola bermain Andi? Kan salah ya? Seperti itu teman-teman. Lagi, ada gambar seperti tersebut. Kalau dibuat kalimatnya, bagaimana ya? A. Buku Dito membaca. B. Atau B. Dito membaca buku. Iya, B yang benar. Karena urut kata-katanya. Dito membaca buku. Kalau yang A, buku Dito membaca. Apa itu ya maksudnya? Kan kurang jelas. Yang benar, maka itu B. Dito membaca buku. Selanjutnya ada gambar seperti itu. Kalau kita buat kalimat, bagaimana ya susunan katanya yang benar? A. Lisa menyiram bunga. Atau B. Menyiram Lisa bunga. Jelas ya? A yang benar. Lisa menyiram bunga.
bukan menyiram Lisa bunga, karena kurang jelas maksudnya. Nah, sekarang latihan untuk teman-teman. Urutkan kata acak berikut menjadi kalimat yang tepat. Ada kata acak, Lika halaman menyapu. Kalau disusun menjadi kalimat yang benar, kata mana ya yang terlebih dahulu? Iya, Lika, nama orangnya. Menyapu, nama kegiatannya. Halaman, nama tempat atau bendanya. Nah, yang benar adalah Lika menyapu halaman. Selanjutnya, bermain sepeda Adi. Kalau diurutkan kalimatnya menjadi Adi dulu. Bermain sepeda. Kalimat yang benar adalah Adi bermain sepeda. Selanjutnya, nasi, ibu memasak. Katanya masih tidak urut. Kata tersebut jika diurutkan menjadi kalimat yang benar adalah dimulai dari kata ibu, benar. Kemudian memasak, iya memasak. Kemudian nasi, yang benar adalah ibu memasak nasi. Mudah sekali bukan? Nanti akan ada latihan di buku. Oke teman-teman, demikian tadi materi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.